Baik, pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Access. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Nah, yang pertama ada pengertian dari Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu aplikasi yang dapat membantu kita dalam membuat sebuah aplikasi database dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya digunakan dalam database skala kecil, misalnya program kasir di koperasi, penjualan untuk toko. Nah, Microsoft Access atau Microsoft Office Access ini adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil hingga menengah. Versi terakhir adalah Microsoft Office Access 2007 yang termasuk ke dalam Microsoft Office System 2007. Nah, jadi ada beberapa objek pokok yang ada di dalam Microsoft Access. Yang pertama ada table. Table ini digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah objek. Nah, table sendiri memiliki arti kumpulan data sejenis dan di dalam table sendiri itu ada dua item informasi. Yang pertama ada file, data terkecilnya, dan ada record. Habis itu yang kedua ada recordnya, yaitu kumpulan dari beberapa filenya. Nah, selain ada table, ada juga query, form, sama report. Nah, query itu objek database yang digunakan untuk menampilkan, menyunting, dan menganalisa suatu data dengan cara lain. Yang kedua ada form, yaitu objek database yang digunakan untuk membuat kontrol proses, memasukkan dan memperbarui data. Yang ketiga ada report, yaitu sebuah objek yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diformat. Nah, ini adalah keunggulan dari Microsoft Access, yaitu dilihat dari perspektif dari programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman SQL. Habis itu query dapat dilihat dan disunting sebagai statement-statement SQL dan statement SQL dapat digunakan secara langsung di dalam makro atau FBA modul untuk secara langsung. Nah, jadi gara-gara itu dia itu dapat dengan mudah memanipulasi tabel data di dalam akses. Nah, para pengguna dapat mencampur dan menggunakan kedua jenis bahasa VBA dan makro untuk memprogram form dan logika dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Nah, jadi fitur dari SQL, maksudnya fitur dari Microsoft Access sendiri, yaitu ada Microsoft SQL Server Desktop Engine, MSDE 2000, yang merupakan sebuah versi mini dari Microsoft SQL Server 2000 yang dimasukkan ke dalam Office XP Developer Edition dan dapat digunakan oleh Microsoft Access sebagai alternatif dari Microsoft Jet Database Engine. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT. Oke, pada ACT kita kali ini kita akan membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama adalah kita harus buka dulu Microsoft Access-nya. Yang kedua, kita ambil blank desktop database. Nah, ini. Nah, habis itu kalian hapus dulu ini tabelnya, pakai close. Pertama klik close dulu. Habis itu kemudian kalian masuk ke dalam create, masuk ke table design. Nah, jadi kita akan buat 3 table. Yang pertama mahasiswa, dosen, sama nilai. Untuk mahasiswa kita pasti pakainya npm, nama mahasiswa, sama alamat. Untuk npm kita pakai number. Untuk nama mahasiswa sama alamat kita pakai long text. Nah, selanjutnya adalah jadi setiap table itu harus ada namanya primary key. Nah, untuk primary key mahasiswa, kalian harus klik bagian sininya. Nah, kalian klik ini sampai ke blok semua. Lalu kemudian kalian masuk ke desain, masuk ke kalian masukin primary key supaya buat unik aja. Nah, ini. Nah, setelah ada primary key-nya, kalian save Ctrl+S. Nah, pakai nama mahasiswa. Oke. Nah, ini tandanya table ini kan ada tulisan mahasiswa. Nah, artinya udah kebuat. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat table dosen ya. Habis itu kita buat create lagi, habis itu kita pakai table design. Untuk nama dosennya pasti ada ID dosen. Habis itu ada nama dosen. Habis itu ada mata kuliah atau matkul. Nah, untuk ID dosen saya ambil itu number.
Untuk nama dosen, long text, matkul juga long text. Nah, sama kayak sebelumnya, tapi kita pakainya ID dosen. ID dosennya kita masukin primary key. Nah, habis itu kalian save lagi namanya dosen. Nah, untuk selanjutnya, kita akan buat tabel nilai. Nah, kalau tabel nilai, kita pakai npm nilai UTS, nilai UAS, sama ID dosennya. Nah, ini semuanya are number. Oke. Nah, bedanya adalah yang ini tuh ada UTS sama UASnya. Kan di baik sebelumnya itu mahasiswa sama dosennya itu ini kan primary key-nya, npm sama ID dosen. Nah, kalau kalian nilai untuk tabel nilai, saya lebih pilih npm. Soalnya ID dosen bisa banyak nanti. Nah, kalian masukin primary key-nya, habis itu kalian save dengan nama nilai. Oke. Selanjutnya adalah kalian harus isi dulu ini. Jadi kalian klik ini, kalian harus isi nilai-nilai ini. Nah, data yang kita isi itu harus 5. Oke, sebentar ya, saya isi dulu. Oke, jadi saya sudah memasukkan semua data-datanya. Ini. Jadi untuk data-datanya semuanya ini, jadi kalian terserah kalian mau diisi nama siapa. Yang pasti buat tahu mahasiswa, yang bagian atas ini harus nama kalian. Selanjutnya terserah kalian. Data minimal 5. Oke, dan ini saya udah semua ya. Semua udah. Nah, untuk lebih mudahnya, jadi setelah kalian udah ngisi datanya, kursor kalian itu harus di sini, di bawah sini. Jangan dinilai ini, nanti nggak kebaca soalnya nanti di Microsoft Access. Dan untuk tabel nilai ini, maaf tadi harusnya kita nggak usah pakai primary key di npm. Jadi nanti kalian tinggal blok aja ini npm, habis itu primary key-nya dihapus. Jadi kalian klik aja primary key-nya lagi, oke? Selanjutnya adalah kita akan membuat query. Kita cek lagi. Oke, kita akan membuat query, yaitu dengan kalian klik create, habis itu kalian ke query design. Nah, jadi kita harus susun dengan rapi ya. Yang pertama kita harus klik mahasiswa, klik 2 kali atau enggak klik add juga apa. Habis itu dosen, habis itu nilai, habis itu close. Nah, ini query-nya. Nah, supaya lebih bagus lagi, dosennya kita taruh akhir, nilainya kita taruh tengah. Jadi kalian klik 2 kalinya itu yang pertama mahasiswa, nilai, dosen. Begini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat tabel baru yang isinya nilai-nilai ini semua. Nah, jadi nilai-nilai semua ini kita klik di sini. Jadi ini kan ada nih, ada tanda ini, tanda scroll ke bawah, kalian klik. Habis itu semuanya ya, semuanya kecuali dari default npm dan id dosen yang ada di nilai. Jadi npm sama id dosen ini nggak yang ada di nilai ini nggak usah diklik. Nah nih, mahasiswa npm, nama, alamat. Saya mau dosen dulu dah. Dosen, nama dosen, matkul, npm nggak usah, jadi langsung aja nilai UTS, nilai UAS. Oke, dicek lagi. Jadi ini table, bawah ini itu table, yang atasnya itu variabel atau enggak bagian kolomnya yang pengen dicari. Jadi UTS, UAS, betul, matkul, nama, ID, npm, nama, alamat. Oke. Jadi setelah ini
kalian harus simpen dulu query-nya. Nah, kalau saya tulisnya namanya db1. Nah, nanti di tulisan query ya di sini. Nanti kalian klik aja. Nah, muncul deh ini. Di mana ada NPM, nama mahasiswa, alamat, ID dosen, nama dosen matkul, UTS sama UAS-nya. Ini. Nanti kalian screenshot yang ini ya. Ininya harus kalian screenshot sekalian sama iniannya. Jadi kalian masuk sini, design view. Nah, ini harus kalian screenshot. Nggak usah sampai ini nggak usah semuanya, tapi ininya aja kalian screenshot nih. Dari sini aja. Oke? Nah, selanjutnya kita harus pakai form wizard supaya lebih mudah. Jadi kan ini itu universal access untuk kalangan yang ke bawah. Maksudnya adalah orang yang baru belajar database. Jadi kalian masuk ke dalam create, kalian masuk ke dalam form, habis itu kalian masuk ke dalam form wizard. Nah, habis itu kalian klik ini semua nih. Nah, jadi ini aja kalian klik langsung. Habis itu kalian next. Columnar, next. Open view-nya, finish. Nah, nanti jadi seperti ini. Nanti kalian screenshot ya ini ya. Jadi, kalian screenshot ini semua. Nah, kalian screenshot ininya. Nih kan, tuh dia berubah-ubah kan. Nah, kalian screenshot satu. Oke, sekian ACT-nya. Terima kasih.